Oh iya. Oh iya, ini saya lupa. Tadi sudah ngomong ngalor itu lupa tak rekam. Hampir saja ini tidak saya rekam. Nanti kalau tidak saya rekam kayak kemarin ini. Gimana ya? Filsafat, filsafat. Kok filsafat? Bentar ya, sebentar saya carikan mata apa silabusnya ya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini saudara, ini saya akan share ke saudara. Silabusnya seperti ini. Nah, ini kelihatan, sudah kelihatan saudara. Oh, ini ada yang mau masuk nih. Caranya nge-add di mana ya ini? Ada yang mau masuk tadi. Caranya add gimana? Sebentar. Oh, ini ada yang mau masuk. Nah, oke, ini saya masukkan dulu. Ini ada mahasiswanya banyak sekali. 50 ya. Oke. Saya share lagi. Ini. Salah. Nah, ini RPS-nya. Sudah kelihatan, saudara? Nah, ini di dosennya ada banyak ya, saudara. Ini ada Bu Panca, ada Pak Juni, ada Pak Agung Subono, ada Bu Nur Indah Ramawati, ada Pak Sudarsono, ada Pak Bu Nurikun, ya. Nah, ini saya ini Pak Juni Sugiarto, ini saya ini. Ya, oke. Nah, materinya ini, saudara, ini nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Ini ada materinya. Pertemuan pertama kita membahas tentang RPS kontrak kuliah. Ya. Pakai strateginya pembelajaran pakai sinkronus. Ya. Sinkronus ini kita dalam satu semester ini ada 4 kali, ya 4 kali pertemuan. Ada 4 kali pertemuan, ya 4 kali. 2 sebelum UTS dan 2 sebelum UAS. Ya. Nah, seperti ini saudara. Jadi kemudian untuk minggu kedua ini kita membahas tentang foundation of individual behavior. Nah, tadi perilaku individu. Nah, jadi individu tadi kita belajar bagaimana sih di sana ada apa yang disebut locus of control. Locus of control itu apa? Bagaimana apa yang mendorong orang untuk melakukan suatu kegiatan, mengarahkan orang untuk berperilaku. Nah, itu locus of control. Ada locus eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal itu yang dipengaruhi karena apa? Lingkungan. Ya, misalnya kalau orangnya tadi malas, tapi karena lingkungannya tadi orangnya sergap-sergap, akhirnya yang malas jadi ikut sergap. Nah, ini jadi yang mengendalikan orang untuk mau melakukan. Nah, kalau internal apa? Kalau internal ya memang karena misalnya ada orang yang melakukan satu hal, tapi berdasarkan karena karena kemauannya dia sendiri. Gitu ya. Misalnya dia mau mengerjakan pekerjaan dengan rajin, ya, karena tidak usah disuruh, tidak usah ini, tapi dia melakukan dengan rajin. Ini locus of control-nya internal ya. Lebih kuat mana internal sama eksternal. Nah, ini bisa kita pelajari nanti di di pertemuan yang kedua. Kemudian di sana ada juga orientasi prestasi ya. Prestasi orang itu dalam organisasi itu saja ada keinginan untuk berprestasi ya. Ini harus kita pahami. Jadi ada karyawan tuh yang suka orientasinya tinggi, ada yang orientasinya rendah. Nah, sehingga
Sini perlu tahu ya, siapa kita harus tahu. Nah, kemudian ada tentang persepsi ya, tanggapan ya, persepsi tanggapan dari atas suatu peristiwa. Ini persepsi. Kemudian ada teori perilakuan, ini ada dari teori Carl Gustav, teori Galenis, kemudian ada teori Kretschmer, ya, Kretschmer dan Sheldon. Banyak sekali teorinya kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian pertemuan ke minggu ketiga, ini menggunakan asinkronus, saudara. Mulai pertemuan kedua ini asinkronus. Asinkronus itu menggunakan video pembelajaran, PPT, kemudian yang berikutnya ini ada kita membahas tentang persepsi individu dan pengambilan keputusan. Ya, ada suatu persepsi yang salah, maka akhirnya apa? Mengakibatkan keputusan yang salah. Ya, ini berbahaya sekali ya persepsi ini. Ya, oke. Kemudian ada pertemuan yang ke minggu keempat, ini kita membahas tentang value, attitude, dan job satisfaction, ya, kepuasan kerja. Ya, value itu nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa toh nilainya? Nilai itu pemahaman tentang apa yang baik dan benar, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, sehingga ini harus dipahami betul nilai apa yang ada dikuasai dalam suatu perusahaan tadi. Memahami. Jadi apa sih gunanya nilai, apa fungsinya nilai, nah, bagaimana mengukur nilai tadi. Nah ini penting ya. Nah, saja untuk pengambilan keputusan. Ya, kemudian ada job satisfaction, kepuasan kerja. Nah, apa sih kaitannya dengan nilai-nilai tadi? Nah, contoh misalnya nilai kedisiplinan, ya. Ada karyawan yang disiplin, ya. Disiplin sekali. Nah, mendapatkan bonus akhir tahun banyak. Tapi ada karyawan yang tidak disiplin, mendapat akhir tahun dapat bonus yang banyak juga. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ini bukannya malah memacu kinerja seseorang, tetapi akan memunculkan apa yang disebut ketidakpuasan dalam bekerja. Ya, namun tadi karena ada kedekatan tertentu atau ada prinsip-prinsip kepentingan tertentu sehingga dia mendapatkan bonus yang banyak. Nah ini harus Anda pahami. Ya, artinya apa? Anda harus menjadi seorang yang adil. Ya, kalau Anda di Al-Quran orang adil, harus adil. Kalau orang nggak adil nanti disebut dolim. Bahaya ini. Makanya mengambil keputusan ini juga sulit-sulit ya, sulit-sulit gampang gitu. Kita harus paham ya, semua aspek. Ya, itu ya. Nah, kemudian setelah itu pertemuan kelima kita membahas tentang konsep-konsep motivasi. Nah, ini ada konsep Maslow, ada konsep Herzberg, ada teori dua faktor, ya, ada teori Edgeworth, ada teori McClellan, ada teori organizational justice, ya. Kemudian ada equity teori, kemudian ada ekspektasi teori. Nah, ini mau kita pakai yang mana monggo. Nanti tapi kita pelajari dulu ya. Tapi biasanya kalau dalam satu perusahaan ya penggunaan teori motivasi ini tergantung situasi juga dan tergantung kebutuhan. Ya, bisa saja kita menggunakan teori model Edgeworth atau model McClellan, ya, kemudian ada equity. Ya, monggo nanti kita lihat aja contoh-contoh seperti apa yang kita bahas di pertemuan minggu kelima. Sistemnya menggunakan sistem asinkronus learning. Nah, kemudian pertemuan yang keenam ini ada foundation of good behavior. Ya, ini group behavior di kelompok, perilaku kelompok. Nah, di kelompok-kelompok ini yang ada di dalam organisasi ini harus kita kita deteksi dulu ada apa saja di sana. Ya, bukannya kita mau kepo, tetapi kita juga
artinya kita juga harus bisa merangkul mereka juga, kalau bisa mewadahi, seperti itu. Nah, seperti itu saudara. Kemudian pertemuan yang ketujuh kita membahas tentang pemantapan, ya, pemantapan. Jadi pertemuan kedua sampai ke-6 tadi yang sudah kita kita lakukan dengan asinkronus, ini kita mantapkan dengan sinkronus, ya. Yang asinkronus tadi dimantapkan dengan sinkronus di pertemuan di minggu ke-7 sebelum UTS, itu ya. Nah, UTS-nya ini minggu ke-8. Nah, gini saudara, karena ini nanti tim teaching dengan Bu Panca dari Pak Dwi nanti sampai sebelum UTS, ya, sebelum UTS dulu. Nah, kemudian setelah UTS nanti diampu oleh Bu Panca. Bu Panca membahas ini communication, ya, communication, group decision making. Nah, ini penting sekali ya, komunikasi di dalam organisasi. Kita harus tahu tahapan-tahapan dari komunikasi itu apa. Ada pengirim berita, kemudian ada penerima, kemudian ada saluran komunikasi. Nah, Anda mau pakai yang mana? Ya, saluran-saluran yang Anda gunakan dalam komunikasi. Ya, kemudian ada sistem, ya, prosesnya berkomunikasi tadi, ada model linier, kemudian ada sistem sirkuler. Ya, seperti itu saudara. Jadi coba di pertemuan ini, yang pertemuan 9 yang bahas Bu Panca, pertemuan ke-10 ini ada leadership, power and politics. Leadership kita harus tahu tipe-tipe kepemimpinan, ada pemimpin yang bijaksana, demokratis, ada juga tipe pemimpin yang autokratis, kemudian ada pemimpin yang transformasional. Nah, ini kita harus pahami semua. Dan Anda bisa menggunakan gaya-gaya tadi dalam memimpin, ya. Bisa saja menggunakan tipe-tipe yang seperti itu tergantung situasinya. Anda harus menggunakan tipe yang mana, ya. Ya, tentu saja kita harus inilah. Makanya ilmu manajemen itu disebut seni juga, ya, seni. Karena apa? Keterampilan kita dalam mengelola sumber daya manusia, termasuk juga mengelola memimpin dalam organisasi juga keterampilan. Tidak semua orang bisa gitu. Ada yang memang sejak lahir sudah pintar memimpin, ada seperti itu. Tapi ada juga yang tidak ini. Tapi ini bisa dipelajari, saudara. Bisa dipelajari. Jadi ini ada leadership, power, and politics. Kita pelajari di pertemuan ke-10. Kemudian yang berikutnya ada conflict, negotiation, intergroup behavior. Ya. Nah, konflik itu apa? Apa jenis-jenis konfliknya tadi? Jangan sampai konflik tadi menjadi semakin parah, tapi kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian apa yang menimbulkan konflik tadi? Ini harus tahu, ya. Bagaimana ya kita harus bernegosiasi. Nah, ini penting sekali, ya. Kemudian yang berikutnya ini mahasiswa diajak untuk merancang desain pekerjaan secara benar. Nah, ini teknologi, work design and stress. Jadi mendesain pekerjaan, teknologi dan stress. Jadi mendesain pekerjaan itu saja ada satu tekanan-tekanan tertentu untuk dalam bekerja. Nah, tentu saja tekanan ini jangan sampai menjadi satu yang berlebihan. Karena ini menjadi orang akan menjadi stres. Ya. Akibatnya apa? Dalam organisasi tadi akan muncul pelemahan motivasi. Nah, ini kalau stres berlebihan. Stres itu memang penting, ya, tekanan itu penting.
Nah, contoh misalnya Anda dalam kuliah. Kalau Anda nggak kuliah pun enak kan di rumah, santai-santai. Seperti itu. Ya, tetapi Anda butuh kuliah, butuh stres. Ya, butuh belajar. Belajar itu ya stres, tekanan kan. Belajar. Kemudian Anda apa namanya mengerjakan tugas, kemudian Anda melihat Zoom, mencari buku ke kampus, ya ini juga suatu tekanan stres. Tapi itu harus dilakukan supaya apa? Supaya Anda menjadi orang-orang yang memiliki mental akademisi yang bagus. Ya, mental akademis Anda bagus. Kalau Anda memiliki mental akademis bagus, ya itu harapan dari orang tua Anda. Nanti dengan memiliki mental akademis bagus, harapannya apa? Harapannya Anda akan memiliki suatu keterampilan keahlian. Entah itu keahlian manajemen, ataupun keahlian apa, mengelola perusahaan, atau keterampilan untuk apa namanya, yang lain, ya, di mana ini nanti akan membawa kehidupan Anda semakin baik. Harapannya seperti itu. Nah itu yang saya sampaikan. Kemudian ada pertemuan ke-13, ini masih pakai asinkronus, sistem dan desain organisasional. Ya. Anda bisa membuat desain organisasi. Ya, misalnya ada satu perusahaan baru, Anda buat desainnya seperti apa. Nah, ini bahas itu. Kemudian ada organizational culture, ya, budaya organisasi, ya, tadi yang saya contohkan tadi. Nah, kemudian pertemuan 15 ini ada pertemuan menggunakan sinkronus. Ya, sinkronus artinya tatap maya seperti ini, ya, kita menggunakan Zoom. Nah, ini kalau asinkronus tadi nanti akan saya beri video dan materi berupa PDF maupun PPT. Nah, silakan nanti Anda buka dan pelajari. Ya, ujiannya nanti saya seputar itu saja. Ya, nah, saudara, ada pertanyaan? Mungkin sebelum saya melangkah, ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak, cukup. Cukup. Nah, untuk pertemuan 16 nanti ada UAS, UTS maupun UAS. Nanti soalnya dari baca yang UAS, yang UTS dari Pak Dwi. Ya, materinya ya seputar materi yang saya sampaikan seperti itu. Harapan saya saudara bisa mengerjakan dan Anda masih semangat untuk bekerja dan semangat untuk belajar, ya. Maksudnya semangat untuk belajar, semangat bekerja. Ada pertanyaan lagi? Tugas-tugas, ya tugas kalau dari Pak Dwi nanti saya kasih tugas, nanti silakan dikerjakan. Gitu ya. Pak, izin bertanya. Ya, gimana? Untuk buku referensinya itu apa ya, Pak? Terima kasih. Bukunya, ini saya pakai buku ini. Nanti saya foto, nanti saya upload di Sunan, ya. Kalau gini kan nggak kelihatan, ya. Oke. Yeah. Terima kasih. Titi, mau tanya apa, Mbak Titi? Mbak Titi Putri Ningsih. Ya, Pak. Ya, tanya apa? Enggak. Enggak, sudah paham? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau paham, ya. Oke, seperti itu. Oh, ini ada yang ngechat saya. Ini waktunya tinggal 1 menit, ya.
Pak, saya ingin tanya, kan misalnya nanti ada tugas kuis ulangan gitu. Nah, itu nanti dibahas cara, oke, nanti kita bahas cara menyelesaikannya. Ya, kalau sudah Anda kumpulkan tentu saja. Itu ya. Baik, Pak. Baik, saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ini waktunya sudah habis. Suara saya juga sudah hilang. Jadi pagi nih ngomong. Ya, oke. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.